Anak-anak semua, kita akan melanjutkan materi kita tentang statistika pada data yang distribusinya itu berfrekuensi. Ya, nama kata lain dari distribusi berfrekuensi itu adalah dalam bentuk kelompok ya datanya. Nah, ini dia maksudnya, ada intervalnya dia, Nak. Ini dia ya, contoh tabelnya untuk data berdistribusi frekuensi. Kemarin kan data-data tunggal ya. Nah, ini intervalnya datanya itu dari data 21 sampai 25 dan seterusnya sampai 46 sampai 50. Itu dia ada interval kelasnya dia. Nah, frekuensinya diketahui. Ini dikatakan dengan data distribusi berfrekuensi. Nah, untuk statistika kita data berkelompok ini, kita pelajari dua dulu ya untuk mencari rata-rata hitung atau mean dan juga modus. Bagaimana cara menentukan rata-rata atau mean dan juga modusnya dari data frekuensi ini? Nah, kita perhatikan sama-sama, oke? Oke, anak-anak. Nah, masih ingat ya untuk mencari rata-rata atau mean pada data tunggal. Nah, sama rumusnya ya, Nak ya. Rata-rata atau X bar itu sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, pada data tunggal juga sama, data distribusi juga sama. Kita tentukan dulu sigma FI kali XI-nya, baru kita bagi dengan sigma FI. Nah, ini tadi tabelnya saya tambahin lagi ya. Nah, kita tambahin di sini. Karena rumusnya itu adalah FI kali XI. Nah, XI-nya dulu kita cari. Ini FI-nya ya. FI itu maksudnya frekuensi. XI itu artinya titik tengah dari interval. Oke? Titik tengah dari interval. Ya kan? Tapi sebelumnya kita cari dulu yuk berapa jumlah dari frekuensinya atau sigma FI-nya. Sigma FI-nya berapa ini, jumlahkan semua ya. 10, 19 ya kan? 25 tambah 5 berarti 30. Berarti sigma FI-nya itu 30 atau N-nya itu sama dengan N juga itu ya, 30 N-nya. Oke? Nah, kita cari sekarang XI atau titik tengahnya, Nak. Titik tengah dari frekuensi ini berapa? Nah, caranya gini aja, jumlahkan dia. 21 tambah 25, berapa itu? 46 ya. Baru bagi 2, itu titik tengahnya. Berarti 46 bagi 2 itu berapa? 23. Nah, selanjutnya titik tengah atau XI dari sini 26 tambah 30 itu 56. 56 dibagi 2 itu berapa? 28. Berarti titik tengahnya 28. Cara cepatnya gini aja, Nak. Nah, panjang kelasnya berapa? 21 sampai 26. 21 sampai 26 kan 5 ya. 5 ini selangnya 5, 26 ke 3 1 5 berarti 5 nih ya kan. Panjang kelasnya dia itu 5. Tambahkan aja 5 di sini. 23 tambah 28 kan 5 ya kan? Nah, tambah aja langsung. Tambah 5 berapa di sini? 33. Tambah lagi 5, 38. Tambah lagi 5, 43. Tambah lagi 5, 48. Itu sama hasilnya dengan kalau kamu jumlah bagi 2. Itu juga hasilnya. Oke, itu dia ya untuk XI. Sudah dapat kita XI-nya. Sekarang kita cari apa lagi? Kalikan FI kali XI. Kalikan dia. FI kali XI. Berarti frekuensi kali titik tengah. Yuk, kalikan. Berarti 2 kali 23. Berapa itu? 46. 8 kali 28. 224. Nah, ini kalau kamu cari nanti hasilnya ini ya. 297. Ini 228. Ini 129. Sorry. 129. Ini nanti kalau kamu kali ya. 2 kali 48. 96. Maka dapatlah kita sigma FI kali XI. Kan sigma FI kali XI itu maksudnya kali jumlahnya berapa setelah dikalikannya kan? Berapa dia jumlahnya ini? Kalau kamu jumlahkan nanti hasilnya 1020 ya. Nanti kamu cari pakai manual atau kalkulator boleh. Oke, sudah dapat dia sigma FI kali XI-nya. Berarti di sini dapat kita cari rata-ratanya itu sigma FI kali XI-nya 1020 kita bagi dengan sigma FI-nya 30. Kita bagikan hasilnya berapa? Ini bisa ceret-ceret, ya kan? Tewas. 102 dibagi 3. Nah, berapa ini? Kalau kita cari nanti hasilnya itu adalah 34. Berarti rata-rata atau min-nya itu 34. Itu ya untuk rata-rata atau min pada data berfrekuensi. Gampang ya. Sekarang kita cari modus yang kedua. Saya tulis di sini ya.
Yang kedua itu modus. Modus. Apa itu modus? Modus itu kalau kita data tunggal apa? Nilai yang paling sering muncul ya kan? Kalau data tunggal yang paling sering muncul. Berarti di sini modus itu frekuensi yang paling besar cari nak. Kalau dia datanya data berkelompok, cari frekuensi paling besar. Nah, frekuensi yang terbesar itulah dia nilai yang paling sering muncul modusnya. Yang mana dia di sini? Data yang nilainya paling besar frekuensinya. Frekuensi paling besar kan 9 ya. Berarti inilah dia kelasnya. Ini kelas si modus ya. Langsung lingkari aja pakai warna yang berbeda. Nah, ini kelas modus. Kamu tandai di sini MO atau kelas modus. Di sini dia, di interval yang inilah si modus, oke? Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu apa sebenarnya rumus modus sendiri. Ya kan? Modus itu apa rumusnya? Nah, ingat. Singkatan modus itu MO kita buat. Modus. Rumusnya itu adalah tepi bawah TB ditambah dengan, ya kan? D1 per D1 tambah D2. Ini nanti semua setelah dicari baru dikali hasilnya dengan si C. Ini rumus modus ya, diingat. Apa itu TB? TB itu tepi bawah ya. Tepi bawah. Tepi bawah nanti dikurang 0,5. Tepi bawah dikurang 0,5. Ingat itu nak ya. Apa itu? Lagi, mana dia tepi bawah? Langsung kita lihat ke tabel. Tepi bawah itu yang mana? Ini semua yang sebelah kiri ini tepi bawah ya nak. 21, 26, 31, 36, 41, 4. Nah, ini semua tepi bawah. Tepi atas itu yang sebelah kanannya. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, tepi bawah nanti yang ini ya. Berarti sebelah kirinya isi 31 nanti tepi bawahnya. Dikurang 0,5. Setelah TB, D1. Apa itu D1? D1 ini selisih. Selisih frekuensi si modus ya dengan frekuensi sebelumnya, sebelum modus maksudnya. Nah, dengan sebelumnya. Sedangkan D2 kebalikannya. Selisih frekuensi si modus dengan frekuensi setelah. Nah, setelahnya. Ingat, D1 itu selisih si frekuensi modus dengan data sebelum. Kalau D2 dengan data setelah. C-nya itu apa? C-nya itu panjang kelas. Oke? Panjang ke kelas. Biar supaya jangan bingung-bingung, kita lihat sama-sama ya. Kita cari dia si modusnya. Nah, saya buat aja di sini ya. Untuk modusnya di bawahnya aja biar langsung kelihatan. Modus MO dari tabel itu. TB atau tepi bawah. Tepi bawahnya katanya dikurang 0,5. Tepi bawahnya siapa? 31 kan untuk modus tadi kan. 31 dikurang 0,5. Nah, itulah titik tepi bawah si modus. Berapa 31 kurang 0,5? 30,5. Ditambah dengan D1 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelum. Frekuensi modus yang mana? Yang ini kan? Nah, ini tadi kelas modus kan? Nih. Selisih dari si frekuensi modus dengan yang sebelum berarti 9. Selisih berarti dikurang ya. Berarti 9 ini kita kurang dengan data sebelumnya nak. Dikurang 8. Ya kan? Kan selisihnya. Berarti D1-nya 1 per D1 tadi tetap 1 tambah D2-nya mana? Yang setelah ya. Selisih dari frekuensi modus dengan setelahnya. Yang ini bawahnya. Berarti 9 kurang 6. 3. Berarti 3. Kali dengan panjang kelas nak. Kali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya yang mana? Ini nak panjang kelasnya. Si 5 tadi. 21 sampai 26. 5 kan semua selisihnya. 26 sampai 31. 31 sampai 36. Itu 5. Berarti untuk C atau panjang kelasnya itu sama semua itu kan? Ya 5. Oke. Nah ini modusnya. Maka 30,5 tambah 1/4 ini kan? 1/4 kali 5. Sama dengan 30,5 tambah 1 kali 5, 5. 5 bagi 4 ya kan? 5 bagi 4 berapa itu? 30,5 tambah 5/4. 1,25. Tambahkanlah dia. 30,5 tambah 1,25 berapa itu? 31,75. Berarti modusnya untuk data itu
data berkelompok ini adalah 31,75. Itu ya. Silahkan ini dicatat di buku catatan. Oke, biar saya buat latihannya. Oke, ini ya ada 2 soal nak. Tentukan rata-rata dan modus dari kedua tabel ini. Ini untuk soal yang pertama, tentukan min dan juga modusnya. Ini untuk soal yang kedua ya nak ya. Oke, selamat mengerjakan.